Shalom, Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pada pagi hari ini kita semua semoga dalam keadaan sukacita. Pertama-tama kita patut bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga Ia masih menganugerahkan kesempatan, nafas kehidupan, kesehatan yang paling mahal. Dan tentunya ini kita patut syukuri. Baik Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan kabar sukacita bagi kita semua. Dan tema adalah doa. Doa dalam bahasa kerennya, kalau Mel Atok bilang, datang, omongin aja. Ada sebuah cerita seorang pemuda yang bergaul dengan Allah. Namun ketika ia mempunyai suatu permasalahan, ia mulai berdoa. Tapi doanya itu dalam sebulan belum dijawab, dalam setahun belum dijawab, bahkan sampai lama pun doanya belum dijawab. Tetapi ia melihat teman-temannya yang kehidupannya tidak bergaul dengan Tuhan, yang tidak ada jam-jam doa, yang tidak pernah pergi ke gereja, atau dalam kehidupan mereka tidak menjadi berkat untuk orang lain. Tapi ketika mereka mengalami suatu masalah, mereka berdoa, doanya mereka langsung dijawab. Akhirnya pemuda itu dengan sangat kecewa, ia mau mencari jawaban. Maka datanglah ia kepada seorang pendeta. Dia menceritakan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Akhirnya pendeta itu pun tersenyum, dan pendeta itu pun menjawab. Ada seorang kaya, dia sementara duduk di muka rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang pengamen. Pengamen itu datang lalu bernyanyi. Ia mempersilahkannya dan pengamen itu mulai bernyanyi untuknya. Namun ternyata pengamen itu bernyanyi dengan suaranya fals, karena seorang kaya itu tidak tahan dan mau berkeinginan untuk dia segera, pengamen itu segera pulang. Akhirnya dia langsung saja memberikan uang yang tentunya tidak banyak. Namun selang beberapa menit kemudian ada lagi seorang pengamen yang datang. Namun pengamen ini ketika ia bernyanyi kepada seorang yang kaya itu, suaranya sangat merdu. Akhirnya seorang kaya itu pun lalu menyuruhnya pengamen itu untuk menyanyikan satu lagu lagi. Karena tidak puas, akhirnya dia menyuruh lagi satu lagu lagi. Akhirnya pengamen yang kedua tadi itu pun dia mendapatkan hasilnya yang lebih banyak dari pengamen yang sebelumnya. Dalam kehidupan tentunya ada maksud Tuhan, ya. Tuhan melihat siapa yang datang kepada dia. Walaupun dalam kehidupan semua orang mempunyai suatu masalah, ya. Tuhan mengetahui siapa yang datang kepadanya. Kalau orang itu bergaul dengan dia, ya otomatis dia sangat mau untuk dia lama bersamanya, bergaul, bercerita dengan Tuhan. Sehingga yang pastinya orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan lebih mendapatkan berkat. Sedangkan orang yang kurang bergaul dengan Tuhan, ketika ia berdoa, pasti Tuhan akan memberikan juga dia berkat, tetapi tidak sebanyak dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Akhirnya pemuda itu memahami apa yang menjadi masalahnya. Kekasih Tuhan, saya ingin memberikan kabar sukacita di dalam
Markus 11 ayat 24 bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Kekasih Tuhan, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita ini, kita tentunya mempunyai suatu problem atau masalah. Ketika kita datang kepada Tuhan dan doa kita pun belum dijawab oleh Tuhan, percayalah Tuhan mau supaya kita mempunyai hidup bergaul dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, sehingga kita tetap terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Ini saja yang kabar sukacita yang saya dapat bagikan bagi Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Semoga memberkati. Tuhan Yesus, Sang Sumber Firman,